Kenapa kamu jawab? Kita ini masih diproses di MK. Okay? Nah, sekarang saya menerima warga yang mengatakan itu, partai yang memberikan undangan, dan relawan cukup banyak yang menunggu karena suara-suara yang kemarin memilih Anda mungkin ingin Anda maju kembali. Ini itu masih pertimbangan nggak, Mas? Tunggu aba-aba. Bagi relawan, tunggu aba-aba. Madu, salah satu obat paling mujarab, insya Allah. Sedia madu ternak dan madu hutan. Dihasilkan oleh lebah dari nektar bunga asli, bukan dari gula yang dimakan lebah. Proses higienis, kemasan praktis dan elegan. Garansi 1 juta rupiah jika terbukti madu kami tidak asli. Terbaik, madu kelanceng, dari lebah spesial. Hubungi. Di media sosial Anda juga sudah banyak bicara soal Jakarta, kemudian banyak dukungan yang meminta Anda untuk maju kembali di kontestasi Pilgub DKI Jakarta. Anda berminat nggak, Mas Anies? Jadi ini bukan soal minat dan tidak ya. Saya ditanya ini ketika masih proses pasca Pilpres MK. Sebenarnya saya tidak mau jawab. Kenapa kamu jawab? Kita ini masih diproses di MK. Okay? Nah, sekarang saya menerima warga yang mengatakan itu, partai yang memberikan undangan, dan sekarang saya sedang dalam posisi serius menakar soal ini. Mempertimbangkan? Ya. Okay. Begitu ada panggilan tugas seperti ini, maka saya coba takar dengan serius. Saya berbicara, berdiskusi dengan berbagai kalangan. Itu fasenya saat ini. Jadi bukan soal minat dan tidak. Karena ini tanggung jawab yang tidak kecil. Sehingga menurut saya harus ada pertimbangan yang matang. Karena relawan cukup banyak yang menunggu karena suara-suara yang kemarin memilih Anda mungkin ingin Anda maju kembali. Ini itu masuk pertimbangan nggak, Mas? Tunggu aba-aba. Bagi relawan, tunggu aba-aba. Kami mengapresiasi sekali kerja relawan kemarin, dahsyat, luar biasa. Ketulusan, keikhlasan, kerja keras yang bisa dibilang mewarnai seluruh gerakan selama ini. Oke. Tapi saya harus tanya karena dari Nasdem sudah memberikan sinyal-sinyal, dari DPW Nasdem, dari DPP Nasdem sudah memberikan sinyal. Kabarnya memang Bang Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem, sudah memberikan lampu hijau. Bahkan sebelum penetapan MK sudah ada restu buat Mas Anies. Mohaimin Iskandar, Ketua Umum PKB, mantan cawapres Anda juga sudah memberikan tiket. PKS juga sudah memberikan tiket. Jadi 3 partai ini sebetulnya sudah memberikan tiket semua ke Mas Anies, itu betul ya? Jadi saya merasa sangat terhormat karena diberikan kepercayaan itu. Okay. Dan kepercayaan ini bukan sesuatu yang kecil. Tapi seperti saya bilang tadi, saya mau betul-betul saya hormat, saya apresiasi. Ini sebuah kepercayaan. Nah, sekarang saya mencoba melihat juga di aspirasi masyarakat Jakarta, ngobrol dengan tokoh-tokoh, mencari pandangan, terutama yang senior-senior. Saya bertanya, jadi ini bukan soal tiket atau tidak, ini soal apakah kesempatan untuk meneruskan di Jakarta itu kesempatan yang akan kita teruskan. Dalam pandangannya Mas Anies, kira-kira cukup dengan 3 partai ini atau perlu menambah partai lain kalau nanti memutuskan maju? Kita lihat, dimanapun yang menjadi salah satu pertimbangan adalah ya bagaimana kita melihat barisan pengusung, kemudian masyarakat, rakyat Jakarta. Jadi itu bagian dari hal yang kita pertimbangkan. Suara Mas Anies di DKI nomor 2 ya pada saat Pilpres. Cukup besar, Mas Anies juga kemarin menang di DKI cukup tinggi. Kenapa Mas Anies nggak percaya diri maju lewat jalur independen? Kenapa harus tetap bergantung ke partai politik? Kenapa ya istilahnya bergantung ya? Karena kan tiketnya bergantung dari partai politik, Mas. Iya. Ya, tiketnya diberikan partai politik, memang ya. Berarti kan kenapa disebutnya bergantung? Ya, berarti kan bergantung pada keputusan partai politik, Mas. Iya. Itu kan tadi Nana sendiri bilang sudah ada tawaran. Iya. Nah, kalau sudah ada tawaran sebelum ada urusan pendaftaran, kenapa harus pakai independen? Kalau udah ada, berarti udah ada tawaran. Kan udah dibilang ya, tadi Nana sendiri. Tawaran, wah, ini dibuka sendiri sama Mas Anies. Kontradiktori gitu.
Itu cara kita memancing. Bukan, tadi saya bilang sudah ada tawaran itu dan saya menghormati tawaran itu. Jadi malah jadi aneh kalau sudah ada tawaran itu kok malah jadi maju independen. Jadi lebih baik bersama dengan partai politik ya daripada maju independen, begitu kan Mas? Ya, sebetulnya bukan hanya itu. Kita ini kan bekerja bersama selama ini. Bekerja bersama nih. Dan bekerja bersama itu ya jangka panjang, bukan hanya sekedar pilpres terus selesai, terus bubar jalan gitu. Jalan terus. Yang menarik, rapat kerja daerah DPD PDI Perjuangan DKI memutuskan mengusung nama Anda dan salah satu kadernya sebagai pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur. Anda sudah dengar itu dong Mas Anies? Maksudnya? Saya ulangi pertanyaannya, saya sadar Anda pasti juga sadar Anda sudah dapat informasi itu. Karena itu udah nyampe ke wartawan. Rapat kerja daerah DPD DKI Jakarta, PDI Perjuangan memutuskan nama yang diusung sebagai cagup dan juga cawagup itu adalah Anies Rashid Baswedan dan satu nama yang saya tidak bisa sebut namanya itu kader PDI Perjuangan. Anda sudah dapat informasi itu dong Mas Anies? Kita tunggu sampai proses itu selesai. Di Republik ini segalanya jadi gosip, segalanya jadi berita. Seperti tadi dibilang, Pak Anies sudah ada utusan belum datang, katanya sudah ada utusan. Kami di media udah dengar. Saya ketemu, saya nggak tahu ini utusan tidak. Kalau saya terima sebuah notifikasi, Pak Anies ini adalah surat keputusan, tolong Anda pertimbangkan. Nah saya yakin. Tapi kalau sekedar cerita-cerita aja kita tunggu dulu sampai itu benar. Mana dokumennya? Memang ada. Nana lihat dokumennya? Nggak ada yang lihat dokumennya. Sudah ada utusan dari PDI Perjuangan nggak yang komunikasi dengan Mas Anies dari DPD DKI? Kalau berkomunikasi, saya berkomunikasi dengan semua. Semua adalah teman-teman ketika sama-sama di DKI. Tapi saya selalu sampaikan, yang seperti ini itu tunggu sampai benar. Kan lucu. Ketika ternyata dokumennya keluar itu gosip Pak. Kita gimana? Tapi kalau PDI Perjuangan berhati-hati. Anda nanti gimana Mas? Anda sedia untuk membuka hati untuk diusung nggak? Saat ini saya ini sedang menakar apakah akan menerima undangan untuk terlibat itu. Dan prinsipnya tadi saya bilang semakin banyak yang ikut bersama-sama semakin baik. Itu kan selalu lebih baik. Karena tadi Anda mengatakan Anda terhormat dengan tawaran dari 3 partai, Nasdem, PKB, dan juga PKS. Terhormat sekali. Oke, berarti kalau PDI Perjuangan mempertimbangkan nama Anda untuk diusung. Terhormat sekali. Terhormat sekali. Dan Anda membuka komunikasi politik juga dengan mereka. Terhormat sekali. Jadi kami melihat itu adalah sesuatu yang barangkali banyak yang tidak terfikirkan sebelumnya. Mungkin juga mengejutkan bagi sebagian. Tapi saya jangan sampai mengomentari gosip. Nah, kalau pengamat mengomentari gosip nggak punya tanggung jawab apapun. Kalau saya mengomentari gosip ada konsekuensinya. Beda sekali. Tapi udah dengar gosipnya dong. Kalau gosipnya kita dengar dokumennya belum lihat. Gimana? Nanti kita tunggu dokumen resmi. Terakhir Mas Anies kapan akan memutuskan secara resmi saya akan maju dalam kontestasi Pilgub DKI? Berapa lama lagi nih kita harus kapan? Pendaftarannya bulan Agustus sih. Nah, sekarang tapi ini relawan mungkin pendukung Anda menunggu loh. Ya. Jadi sekarang saya sedang mengambil jeda. Jeda itu bukan kemudian saya akan jeda 5 tahun gitu, bukan lah gitu. Jadi kalau ada yang menginterpretasikan, wah Anies mau jeda tahunan, enggak lah gitu. Kita jeda sebentar, melihat apa yang sudah kita kerjakan, merapikan, bahkan kami itu menyiapkan semacam dokumentasi apa yang sudah kita kerjakan kemarin. Nanti baru kita putuskan. Nah, saya melihat kondisilah yang menentukan kapan itu ditetapkan. Jadi bukan kayak 5 hari dari sekarang, bukan. Ketika kondisinya matang untuk diputuskan, saya akan istikharah, saya akan meminta restu ibu dan minta pandangan ibu, pandangan istri,
keluarga. Kemudian saya meneruskan diskusi yang sedang saya kerjakan selama ini.